Drama yang membuat saya dan kalian jengkel ini dimulai dengan adegan di akhir musim kedua yang lalu, di mana Seiran jatuh pingsan setelah sebelumnya divonis dokter mengidap penyakit yang mematikan, yang baru diketahui Ferit belakangan. Ini sekaligus membuatnya syok hebat. Dan di musim ketiga ini, adegan melewati lompatan waktu ke beberapa bulan kemudian, yang mana secara mengejutkan Seiran sembuh dari penyakitnya, lolos dari kematian setelah berobat di luar negeri. Hanya saja ada yang terlihat aneh, dia tengah berpacaran dengan seorang pria dan itu bukan Ferit. Di sana Seiran tidak sendirian, dia ditemani Suna dan Abidin. Mereka pun bersiap untuk segera kembali ke Istanbul, sebab rencananya dalam waktu dekat Suna dan Abidin akan menikah. Ini juga terlihat janggal, sebab kita tahu di musim yang lalu Abidin telah menikah dengan Aisyah. Mungkin kita akan mengetahui alasannya di episode-episode mendatang. Ketika Suna bertanya kepada Seiran apakah ia sudah siap untuk kembali dan melupakan Ferit, Seiran menjawab bahwa mereka tidak memiliki hubungan apa-apa lagi pula ia memiliki kehidupannya sendiri. Namun sepertinya kita tidak yakin ketika Abidin bermaksud akan mengundang Ferit ke pernikahannya, Seiran merasa terusik. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu, bagaimana nasib Ferit? Saya yakin kalian akan dibuat semakin kesal oleh tingkah cowok playboy satu ini. Dia belum juga berubah, masih suka bersenang-senang dengan wanita yang biasa ia masukkan ke kamarnya melalui atap. Hanya saja dia bukan Pelin, kali ini bernama Diyar. Rutinitas ini sudah dianggap biasa di keluarga Korhan. Namun di musim ini, kehidupan Ferit akan sedikit diganggu oleh keponakan Ifakat yang kini tinggal di mansion, yaitu Serpil. Sementara itu, justru di pihak Seiran yang banyak mengalami perubahan di sini. Selain gaya rambut dan penampilannya, dia terlihat lebih agresif dan berani dibanding sebelumnya. Itu bisa kita maklumi ya, sebab dulu dia berasal dari desa di Antep. Pada sebuah momen perjalanan kembali, Seiran memberanikan diri melamar pacarnya sekaligus mengajaknya menikah, yang ternyata pacarnya itu bernama Sinan. Dan mereka pun sepakat. Hanya saja Suna mempertanyakan keputusan Seiran, apakah ia benar-benar sudah melupakan Ferit. Seiran pun menegaskan lagi bahwa mereka telah memiliki kehidupannya masing-masing, maka ia meminta dukungan kakaknya itu. Ini tidak kalah gila, seakan tidak mau kalah dari putranya. Orhan kembali ke rumah dengan menggandeng pacar baru, padahal ia baru saja resmi bercerai dari Gulgun. Tidak cukup sampai di situ, ia juga mengumumkan bahwa pacarnya itu tengah hamil dan akan segera pindah ke mansion. Sontak semua sangat kaget, terutama Ifakat dan Ferit. Meskipun begitu, ada satu yang terlihat bahagia dan antusias, yaitu Serpil. Kenapa begitu? Nanti kita akan tahu. Ketika tiba di Istanbul, Seiran langsung teringat akan kenangannya bersama Ferit. Namun karena tidak ingin merusak suasana hati pacarnya, ia mencoba mengabaikannya meskipun berat. Abidin menepuk pundak Ferit ketika dia tengah memikirkan tingkah ayahnya bersama sang pacar. Hal itu semakin menambah kekecewaan Ferit karena Abidin menolak bekerja kembali untuknya. Abidin lantas menyodorkan undangan dan berharap Ferit datang ke pernikahannya. Di situ Ferit tidak mampu berjanji, namun kabar Abidin yang menyatakan bahwa Seiran akan menikah dengan Sinan menghentikan langkah Ferit. Spontan Ferit menoleh dan menyampaikan salam untuk Seiran. Mudah-mudahan ia bahagia. Ketika melihat Abidin, Aisyah menangis, merasa tidak terima diceraikan demi Suna. Sementara itu, Esme kini tinggal di mansion dan sedang menyiapkan makanan untuk menyambut kedua putrinya. Tiba-tiba ia dihubungi oleh security yang menyatakan bahwa seseorang bernama Kazim ingin menemuinya. Esme sebenarnya menolak, namun ia terpaksa atas nama kemanusiaan mengizinkannya. Dari situ kita tahu bahwa Esme sudah tidak menganggap Kazim sebagai suaminya lagi setelah dia kabur untuk Zerrin. Meskipun pada kenyataannya Zerrin meninggalkannya dan membuatnya menjadi gelandangan.
Dan kini Qasim terus memohon untuk dianggap kembali sebagai keluarga. Sebagai langkah awal, ia memaksa masuk rumah dengan alasan ingin mencicipi makanan dari Antep yang sudah lama ia tidak bisa nikmati. Berhubung hari ini bertepatan dengan penyambutan kedua putri mereka, Esme tidak bisa melarang Qasim untuk ikut. Padahal apa yang terjadi sudah bisa ditebak, kedua putri mereka sudah tidak mengakuinya lagi sebagai ayah. Namun kemudian Qasim berhasil meluapkan emosinya setelah seseorang yang bernama Sinan mengaku sebagai pacar Sairan. Terpaksa, Sinan disarankan untuk segera pulang, namun ia termasuk orang yang tidak bisa mudah memaafkan. Setelah kejadian ini, Sairan berubah baik terhadap Qasim, mempersilahkannya masuk dan menyuruhnya makan sebanyak-banyaknya. Namun setelah itu, ia mengultimatum ayahnya untuk segera meninggalkan rumah itu, karena itu hak milik ibunya. Dan kesalahan yang pernah ia perbuat tidak bisa dimaafkan. Itu merupakan jalan hidupnya sendiri yang ia pilih. Qasim terdiam dan ia pun memilih pergi tanpa perlawanan. Suna sempat protes, apakah tidak dikasih tahu terlebih dahulu bahwa dia akan segera menikah. Sairan dan ibunya kompak menolak, mereka tidak ingin adanya pengganggu. Sementara itu di sisi lain, Ferit mengunjungi ibunya dan menceritakan bahwa ayahnya membawa pulang pacar barunya dan kini tengah hamil. Gulgun pun tertawa mendengarnya karena tidak percaya. Namun setelah mengetahui jika itu benar adanya, ia hanya bisa menghela nafas. Gulgun lantas mengatakan jika kini prioritasnya hanyalah Ferit. Sementara kini putranya itu tengah mengeluh Abidin akan menikah dan Sairan telah kembali. Ferit secara terang-terangan mengaku iri orang lain bisa hidup dengan bahagia, sementara dia kehilangan orang yang ia cintai. Dan di sini kita paham bahwa Gulgun mengetahui bahwa putranya itu masih mencintai Sairan. Setelah menunggu momen yang pas, Sairan memberitahu ibunya jika akan menikah dengan Sinan. Esme tentu saja kaget, sebab yang ia tahu putrinya itu hanya mencintai Ferit. Meskipun begitu, ia tidak mau merusak suasana dan hanya bisa bertanya kepada Suna apa yang sebenarnya terjadi. Suna menjelaskan bahwa Sairan sedang berusaha melupakan Ferit dan memulai kehidupan baru. Namun keduanya merasa belum yakin karena sangat mengenal Sairan. Ferit pergi ke bengkel perhiasan untuk membuat desain baru. Namun selama proses itu, ia hanya teringat tentang Sairan yang menghancurkan seluruh impiannya. Terlebih salah satu pegawainya menunjukkan sebuah liontin yang dulu pernah ia buat untuk Sairan. Saat itulah emosi Ferit tiba-tiba meledak dan mengejutkan pegawainya. Sementara itu, Sinan menjemput Sairan dan Suna karena akan jalan-jalan mencari hadiah pernikahan. Pasangan itu menunjukkan romantisme yang tidak biasa, terlebih di hadapan Suna. Orhan mengantar pacarnya untuk kembali ke rumah, mengambil barang sekaligus berpamitan dengan ibunya. Setibanya di sana, pacarnya yang bernama Feren itu masuk duluan, sementara Orhan memarkirkan mobil. Saat itulah terbongkar apa motif Feren sebenarnya yang ingin menjadi bagian dari keluarga Korhan dari percakapannya dengan sang ibu. Namun saat ini Feren mengeluh karena harus menghadapi Ferit maupun Ifakat. Yang lebih mengejutkan, ternyata mereka bekerja sama dengan Serpil. Sementara itu, Ferit menyayatkan tangannya ke tembok karena rasa sakit mendengar Sairan akan menikah dengan Sinan. Meskipun begitu, setelah mendapatkan perawatan, ia masih pergi bersama pacarnya untuk mencarikan hadiah pernikahan Abidin. Setelah percakapan yang rumit, pacarnya itu justru menawarkan untuk mendampinginya ke pesta, namun Ferit belum memutuskan. Di tempat lain, Sairan bersama pacar dan kakaknya telah tiba di mall. Diam-diam, Sairan menyiapkan kejutan untuk kakaknya itu dengan membelikannya sebuah perhiasan mewah sebagai hadiah pernikahan. Suna tidak menyangka jika mendapatkan hadiah semewah ini, ia sempat menolak, namun adiknya terus memaksa. Tanpa disadari, Ferit dan pacarnya juga mengunjungi mall yang sama, namun berbeda lantai. Entah kenapa, Sairan tiba-tiba merasakan bosan dan ingin mencari udara segar di luar toko. Sementara di waktu yang sama, Ferit juga ditinggalkan pacarnya yang sedang membantu mencarikannya hadiah. Saat itulah, baik Ferit maupun Sairan merasakan getaran di dada yang membuat mereka merasa sangat dekat. Padahal jika kita saksikan,
mereka memang berada di tempat yang sama, merasakan chemistry. Namun sebelum berlanjut lebih jauh, mereka dihampiri pasangan mereka masing-masing. Seorang fotografer diam-diam mengambil gambar saat momen tersebut. Bahkan di sisi lain, beberapa wartawan menghampiri Sairan untuk mendapatkan klarifikasi mengenai pacar barunya. Ferit hampir saja mendatangi kerumunan itu sebelum akhirnya pacarnya mengajaknya untuk melanjutkan pencarian hadiah. Sementara itu, sudah beberapa kali kita menyaksikan Sinan dihubungi ibunya yang tampaknya orang berpengaruh. Sedangkan di Mansion, Ifakat terus direpotkan oleh tingkah Serpil. Ini sangat menarik karena Ifakat mendapatkan lawan yang sepadan. Kembali ke Ferit, Diyar mulai menyadari perubahan sikap Ferit semenjak di mall. Dan ketika itu dipertanyakan, Ferit menjelaskan jika ia merasa Sairan begitu dekat. Bagi Diyar, tentu itu jawaban yang tidak masuk akal. Sementara itu, Esme mempertanyakan lagi keseriusan Sairan yang akan menikah dengan Sinan. Meskipun jawabannya masih sama, namun ia yakin putrinya itu tidak akan mudah melupakan Ferit. Adegan lucu terjadi saat Bibi Hatice sedang lari malam dan dikageti oleh kemunculan Kazim yang kemudian memohon untuk menampungnya lagi atas dasar persaudaraan. Meskipun sebelumnya menolak, Bibi Hatice akhirnya bisa luluh juga. Kazim pun kemudian diselundupkan ke kamar pembantu dan dilarang untuk keluar, sebab jika ketahuan akan membuat geger seluruh penghuni mansion. Orhan tengah mempersiapkan kamar bayi bersama para pembantunya. Ifakat yang dari tadi mengintip akhirnya mempertanyakan apakah Orhan benar-benar serius. Ifakat merasa jika ia mengenal siapa Orhan dan menganggap ini adalah sebuah candaan. Namun kali ini Orhan memberikan jawaban secara tidak langsung yang sangat menyakitkan dengan menghindari ciuman dari Ifakat. Dugaan kita di awal ternyata benar. Ferit hanya cinta Sairan. Buktinya ia menyimpan lukisan wajah Sairan yang ia tutupi lukisan besar, dan saat ini ia terus memandanginya sambil menangis. Begitu juga sebaliknya dengan Sairan. Malam itu ia tidak bisa tidur dan keluar untuk melihat bulan. Ajaibnya, Ferit juga tengah menyaksikan bulan yang sama. Keesokan paginya, Sairan dan ibunya membangunkan Suna dengan cara yang unik, menandakan jika hari ini merupakan hari H pernikahannya. Setelah itu, mereka kompak pergi ke salon untuk di makeover. Tiba-tiba tanpa sengaja, Esme melihat berita di internet mengenai Sairan dan Ferit bersama pasangannya masing-masing. Ia pun segera memisahkan diri dan memanggil Suna. Namun pada akhirnya Sairan muncul. Mereka tidak mampu berbohong dan memperlihatkan berita tersebut. Sairan pun bersikap seolah tidak peduli, padahal ia pergi ke belakang dan mengambil handphonenya dan meneruskan membaca berita yang tadi ia lihat. Sementara itu di tempat lain, ketika bangun, Ferit juga kaget menyaksikan berita itu juga. Bahkan yang juga tidak kalah kaget adalah Diyar. Ia pun seolah sadar jika feeling Ferit ternyata benar. Sedangkan reaksi Sinan menyaksikan berita ini membuatnya sangat cemburu. Hanya saja anehnya, ia kemudian mengkomunikasikan ini dengan sang ibu. Sairan buru-buru menyambut Sinan untuk meyakinkannya bahwa hanya dia yang ia cintai dan ia telah melupakan Ferit. Menurutnya, mereka bisa berada di tempat yang sama itu hanyalah kebetulan. Lagi pula Ferit sudah dengan pasangannya yang lain. Untungnya Sinan bisa menerima, lalu mengatakan bahwa ia sangat mencintai Sairan dan tidak ingin kehilangannya. Di sisi lain, Diyar menghubungi Ferit, mengatakan jika ia telah melihat beritanya. Ferit pun dengan santainya menanggapi jika itu berita biasa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun berbeda bagi Kazim, berita itu mendorongnya untuk mencari tahu siapa sebenarnya Sinan. Dan setelah mengetahui bahwa ayah ibu Sinan merupakan pengusaha kaya raya dan orang penting, Kazim sangat antusias. Sementara itu ketika Aisyah mencaci maki kamar pembantu karena terdapat kenangan buruk bersama Suna, Kazim kaget dan melongok keluar. Akibatnya ia ketahuan. Namun Aisyah justru bertanya kenapa dia berada di sini sementara Suna kini tengah menikah. Kazim kaget mendengarnya lalu segera pergi. Seperti yang sudah-sudah, Suna grogi karena mempelai pria belum juga datang.
Namun setelah suaminya muncul dengan rombongan para penari, ia bisa bernafas lega. Justru Seiran yang bernostalgia ketika dilamar Ferit. Meskipun pestanya sangat sederhana, namun semua menikmati hingga menari di jalan. Lalu tiba-tiba muncullah Qasim. Semua mengira dia akan menjadi pengacau. Hingga akhirnya Sinan yang maju. Qasim kini mengaguminya, tidak seperti pertama kali mereka bertemu. Singkat cerita, pesta kembali dilanjutkan tanpa halangan sedikit pun. Sementara itu di mansion, Serpil mencoba mengkonfrontasi Ferit dengan menunjukkan berita di internet. Namun dia harus menanggung kecewa karena Ferit merasa tidak peduli. Di lantai bawah, Ifakat mengalami hal yang sama. Tak lama dari itu, giliran Gulgun yang mendatangi Ferit di mansion. Namun di waktu yang sama, ia harus menyaksikan sesuatu yang buruk. Orhan datang dengan pacarnya yang akan pindah. Untungnya Ferit berhasil mengalihkan perhatian ibunya. Walau sebenarnya Ferit tahu ibunya belum rela jika ayahnya dengan wanita lain. Malam harinya ketika pesta pernikahan Suna dengan Abidin, Qasim terus mendekati Sinan. Tentu saja ia ingin mengambil keuntungan dari calon menantunya tersebut. Setelah itu Seiran meminta izin kepada Sinan jika ia harus mendampingi saudaranya. Namun di tengah kesibukannya itu, Seiran terus dicari oleh kekasihnya itu. Ia tidak mau berpisah walaupun sedetik pun. Dan saat itulah momen yang sangat pas ketika Ferit datang dan menyaksikan kemesraan mereka. Namun Ferit mampu menahan diri dan pergi ke taman samping sambil menghubungi seseorang. Dan ketika Seiran berjalan sendirian, Ferit menariknya, dan inilah pertemuan mereka setelah sekian lama. Nah, apakah Ferit akan menculik Seiran? Tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.